kita berjumpa lewat siaran ini. Dengan damai sejahtera kita menghadap Allah. Karena Allah kita itu yang berkuasa di sorga dan yang berkuasa di bumi. Dan memerintahkan, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah Injil Matius yang kita pelajari tadi malam. Karena Matius mulai berbicara, berilah namanya Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Memang dosa membuat manusia berpisah dari Allah. Jadi sesudah selesai dosa diampuni, datanglah Immanuel, Allah beserta kita. Nubuatan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-7. Dan di belakang ditambah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Diulanginya, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itulah membuat kita ada damai di dalam hidup ini. Bahwa coronavirus ini juga akan berakhir pada suatu hari. Karena dia bukan ada di surga dan ada juga di bumi. Tapi yang menyertai kita itulah yang berkuasa di surga dan juga berkuasa di bumi sesudah Yesus mengalahkan kematian dan bangkit dari antara orang mati. Coba lihat hati kita, apakah masih ada ketenangan di hadapan Allah? Jiwaku seperti rusa merindukan air, sungai air hidup. Itulah kerinduan dalam kitab seperti rusa merindukan Tuhan, ya. Sekarang kita bisa lihat hati kita masih adakah damai, tenang di hadapan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya itu I'm confident in Him, katanya. Masih ada keyakinanku di dalam Dia, dan Dialah pengharapanku satu-satunya. Ya, sejuk hati kita dalam hidup kita memasuki lagi minggu yang baru ini. Hari Senin lagi. Sudah berlalu minggu, datang lagi hari Senin. Ya, kayaknya tadi sebelum masuk khotbah ini saya periksa dulu hati saya. Dengan ngejia ketenangan na ilebe-lebe di bata. Adi tenang ilebe-lebe dunia dah kapan pila buku kaplit ketenangan na. Udan pe bernak nia, las pe melas kang akapna, metir pe angin, masuk angin kang iya. Jadi dunia indalah bobanci kau kalit siti kalbe tenang na. Saja lebih-lebih di bata, coba si periksa malik dengan ketenangan tak ngeluh. Maka menbanang enca kita sembah sebab ia enca banci mereka ketenangan ibas geluh ta tiap-tiap wari. Entah lid COVID-19, entah lalit banci kang beda kendu. Barendalah pilih COVID-19 baginda kang geluhku. Sangat nakapi kundari lid baginda kang geluhku. Banci. Ya, tapi ulamin basta kita dosa pe bagi kageluh ta, jadi bagi kalalap sih karin neraka elana ampunun bagaimana? Itulah kata pembukaan sampai ketemu kembali, ya. Iya, ucapan kami ini sudah mulai akhir April. Ya, biasanya kita memasuki bulan Paskah. Tetapi sekali ini hal itu tidak bisa kita perbuat.
Biasanya Paskah itu kebangunan rohani dan pelayanan kemana-mana. Ini sudah berakhir nanti April dan hal itu belum kita perbuat. Maka kemungkinannya kapan Tuhan mau, walaupun bulan November masih bisa nih Paskah. Bukan saja harus mengikuti bulan April. Ya, itulah kurasa karena bagi Allah semua hari adalah sama. Dia yang mengaturkannya, kapan ada waktu, disitulah kita buat. Mari kita mengucap syukur dan mendoakan supaya dalam semuanya ini sebagaimana Matius tetap memiliki dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Sebagaimana perkataan Tuhan kami Yesus yang berkuasa di sorga dan yang berkuasa di bumi. Dan kami masih di bumi sebagaimana Tuhan Yesus kami dulu di bumi selama 30 tahun lebih. Dan Tuhan Yesus mengetahui bagaimana perasaan kami sekarang. Karena Tuhan juga pernah mengalami perasaan yang sama dengan kami di bumi. Dan sekarang Tuhan kami Yesus telah naik ke surga, itu juga untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena itu mata kami tertuju ke langit, sebagaimana murid-murid menatap ke langit waktu Tuhan Yesus mengatakan to say goodbye, dan kami murid-murid masih tinggal di bumi. Engkau sudah kembali ke surga. Damai hati kami dan bersukacita kami menyembah kepadamu dan mengakui Engkaulah Allah kami yang menyertai kami sampai pada malam hari ini. Kami berdoa supaya tangan Tuhan kami Yesus melanjutkan penyertaannya. Lindungilah kami daripada COVID-19 ini sampai lewat, sehingga waktu COVID-19 ini berakhir, maka kami tahu sudah melewatinya. Dan lindungilah kami, berikan imun ke dalam tubuh kami sehingga ada kekuatan tubuh kami untuk melawan musuh itu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, tolonglah mereka supaya memiliki kemampuan mengelola sehingga kami semua rakyat ada dalam keadaan damai dan terpelihara oleh pemerintahan kami yang penuh kebijaksanaan. Berikanlah kepadanya kebijaksanaan. Demikian juga semua para medis yang sedang bergumul melayani pasien dan juga yang sedang bergumul menemukan obatnya. Para ahli, kami berdoa supaya mereka segera menemukannya sehingga ada harapan untuk masih tinggal di bumi hidup. Tolonglah mereka supaya bisa ditemukan obat COVID-19 ini. Engkaulah Allah kami, kepadamulah puji-pujian kami, dan Engkaulah yang kami kenali dalam hidup kami. Itulah Yesus Juru Selamat kami yang telah mengampuni dosa kami. Dan itulah Immanuel, dan itulah Allah menyertai kami sampai hari ini. Kepadamulah kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan Markus pasalnya yang ke-8. Ya, biasa ada ceramah okultisme, ada ceramah Paskah. Tapi mungkin belum pernah kita jumpa ceramah orang Farisi dan ceramah orang Saduki dan ceramah ahli-ahli Taurat di dalam Alkitab. Padahal itu lebih banyak dibicarakan dalam zaman Tuhan Yesus daripada okultisme. Makanya waktu saya baca tadi, kenapa topik ini belum pernah kami bahas? Mari kita lihat, walaupun ini bukan ceramah, mungkin inilah terakhir khotbahnya, nanti kita pindah kepada khotbah pengampunan dosa. Mari kita lihat, topik ini nampaknya begitu luas. Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Ya, ini merupakan musuh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi sejauh saya ingat,
baik di dalam dunia teologi, jarang ini dibahas secara mendalam. Jadi aku juga baru sore ini aku terkejut waktu aku mempelajarinya terus. Jangan-jangan nanti jemaatku ini menjadi bosan terus mendengarkan mengenai orang Farisi, orang Saduki. Itulah nanti yang paling banyak di dalam pikiran mereka. Apakah ini membangun iman atau tidak? Tapi karena itu yang dituliskan, ya aku harap kita setia. Jadi kenapa mungkin ahli-ahli teologi yang tidak mau membahas ini mendalam? Itu pun aku tidak tahu. Ini pun karena kita bacanya berurut, sehingga bisa kutemukan berapa kali kata orang Farisi itu ada dalam Alkitab. Kurasa jauh lebih banyak daripada kata setan di dalam Alkitab. Tapi ceramah okultisme sering kita buat, tapi ceramah terhadap orang Farisi yang diperingatkan Tuhan Yesus di sini belum pernah kita bahas. Maka kemungkinannya duduklah orang-orang Farisi banyak sekarang ini juga di gereja, karena dia nggak disinggung. Tapi kalau Tuhan Yesus memang dia singgung. Ya, mari kita lihat ayat 11. Orang Farisi minta tanda. Lalu muncullah, inilah kalimatnya yang paling menarik kalau Markus ya, muncullah katanya. Iya, kenapa dikatakannya muncul? Datang lagi gitu maksudnya ya. Segera gitu, muncul lagi gitu. Walaupun nggak disukai, muncul lagi. Itulah makanya dipakai istilah muncullah katanya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Iya, kuharap Roh Kudus akan membuat kita serius memandang orang ini di dalam Alkitab. Itu dikatakannya apa? Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ya, ayat 12. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapakah angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka lalu naik. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tinggalkannya tamu yang muncul tadi. Iya. Apa yang mereka katakan di sini tadi yang menarik dalam Markus? Maka mengeluhlah Yesus. Di sini pakai istilah apa? Mengeluh. Iya. Kurasa Yesus tidak pernah mengeluh, tapi menghadapi orang Farisi ini yang paling cocok dibuat kalimatnya mengeluh dia. Oke. Karena ini ada persamaannya, ya. Kita baca tadi pendek dibuat Markus ya. Ini ada persamaannya dengan Matius 16 ayat 1 sampai 4. Ya, tapi di situ mungkin lebih jelas sebelum kita uraikan ke bawah. Iya, Matius pasal 16 kan itu ayat paralelnya ya. Iya, jadi ini sama ceritanya. Memang kalau kita membaca Injil Markus atau Injil Matius, hampir nanti di dalam Matius ini kurasa kalau nggak silap aku 65% ada Injil Markus. Jadi kalau kita baca Injil Matius, berarti kita sudah baca hampir selesai kitab Markus, karena dia ada 65%. Iya, jadi di sini nanti bisa kita lihat Matius 16 ini bagaimana Matius menceritakan cerita ini. Dah lihat? Nanti bisa kamu bandingkan. Iya, orang Farisi dan Saduki minta tanda. Lebih lengkap ya. Di sini tambahkannya orang Saduki. Yang tadi hanya orang Farisi. Ya. Kemudian datanglah orang Farisi. Ini datanglah kan masih sopan ya. Tadi muncul katanya itu karena lantas Yesus mengeluh terhadap mereka. Itulah Markus ini ceritanya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi
dan Saduki hendak mencoba Yesus. Sama ya? Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Sama. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Kan dimintanya tanda di langit ya. Jadi Yesus ikuti. Tanda di langit itu biasanya kalau pada sore hari langit merah, kebiasaan orang Yahudi artinya apa? Iya, maka besok hari akan cerah. Itulah kebiasaan orang Yahudi. Kalau sore hari, langitnya cerah kali, merah sebelah barat. Mereka katakan, pasti besok terang hari. Mari kita menangkap ikan ke laut. Banyak seperti itu. Itu kebiasaan mereka. Itu tahu kamu artinya, kata Tuhan Yesus kepada orang Farisi ini. Ya, baru ayat 3. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Jadi kalau pagi-pagi redup, hari ini redup, tidak ada matahari, gitu ya. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Iya, setiap hari tahu mereka tanda-tandanya dari matahari, bagaimana mereka hidup. Tapi kalau tentang zaman, tidak mereka tahu. Apalagi zaman ini sudah zaman Mesias datang ke bumi, di mana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu yang masukkannya di sini. Ayat 4. Angkatan yang jahat, sama ya tadi juga angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Sama. Tidak lagi dilayani Yesus orang Saduki dan orang Farisi ini hanya dengan mengucapkan, kalau kau lihat matahari sore terang, tahu kau tentang besoknya ada matahari baik. Kalau pagi-pagi redup, hari ini tidak panas. Tahu mereka membaca zaman dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, padahal Mesias yang mereka nantikan begitu lama sudah ada, tapi mereka tidak tahu. Akhirnya Yesus mengatakan, memang angkatan yang jahat ini menuntut tanda, angkatan yang tidak setia ini. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Mana bisa mereka mengerti tanda Nabi Yunus? Paling-paling mereka mengerti tanda Nabi Yunus itu apa? Melawan, datang apa? Hukuman. Ya kan itu. Iya. Itulah yang bisa mereka tahu tentang Nabi Yunus. Melawan, lantas datang hukuman. Nabi yang berangkat kepada bangsa-bangsa lain. Tapi yang dimaksudkan Yesus ini tanda Nabi Yunus enggak dijelaskannya. Kemungkinannya dijelaskan mungkin di tempat lain, tapi di sini enggak dijelaskan. Apa itu artinya tanda Nabi Yunus 3 hari di dalam perut bumi? Tapi bagi mereka tidak. Hanya jelas Nabi Yunus, Nabi yang melawan Allah dan mendatangkan hukuman. Dan mereka pergi ke Niniwe dan orang Niniwe bertobat. Iya, itulah ceritanya di sini. Dan sesudah itu Yesus naik perahu. Yesus meninggalkan mereka. Jadi kembali kita ke Markus 8 tadi, ayat 11. Saya baca sekali lagi. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta kepadanya suatu tanda dari sorga. Sebenarnya kalau kita jujur, sudahnya dilihat orang Farisi ini apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang paling berkesan bagi mereka seharusnya lah
Itulah pasal 1 ayat 40 di mana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Karena itulah ciri-ciri kedatangan Mesias, di mana orang sakit kusta ini dosanya, orang sakit kusta ini karena dosa baru mereka sakit kusta seperti Miriam. Sekarang itu sudah disembuhkan. Seharusnya harus mereka mengakui seperti Nikodemus bahwa ini pasti sudah berasal dari Allah. Tetapi karena mereka tidak setia dan yang jahat itu terus mereka lakukan. Sehingga dimintanya lagi tanda. Akhirnya Yesus tidak menjawabnya lagi dan meninggalkan orang ini tanpa ada jawaban kalau menurut Markus. Tapi kalau untuk Matius juga ada jawabannya, hanya membingungkan tanda Nabi Yunus. Karena Matius mungkin lebih sopan sedikit menghadapi orang bangsanya sendiri. Kalau Markus nggak peduli sama dia karena dia nggak terlalu tertarik. Iya. Oke, sampai di situ dulu mungkin bisa kita lihat ya. Iya, apakah kesan kita dalam bagian ini? Kesan kita dalam bagian ini, orang Farisi ini senantiasa datang mencobai Tuhan walaupun sudah banyak mujizat dibuat oleh Tuhan Yesus, itu nggak menolong hidup mereka untuk mengenal Dia. Orang lumpuh disembuhkan, baik di bait Allah pun disembuhkannya, pada hari Sabat pun disembuhkannya, di situ mereka semua. Tapi itu tidak lagi menolong dan mereka minta lagi untuk mencobanya. Dan Yesus meninggalkan dia dan tidak memberikan jawaban kepada mereka. Itulah yang dikatakan oleh Markus. Wah, kasihan ya. Sekali-kali tidak akan diberi tanda katanya. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Sudah ngangalah bapak orang Farisi yang selama ini Yesus melayaninya. Jadi adakah saatnya tidak dilayani lagi orang Farisi ini? Maka kita akan katakan sikap Yesus kepada orang Farisi ini sudah kelihatan tidak lagi mau menambah pengertian orang Farisi ini, karena sudah pun banyak tidak menambah. Akhirnya ditinggalkannya, pergi dia, bahwa inilah angkatan yang tidak setia dan yang jahat ini. Sudah banyak dilakukan Yesus tanda-tanda, tapi tidak menolong dia untuk masuk ke dalam pengenalan akan Mesias yang sekarang ini zamannya. Tahu kamu mengenai hari-hari, tapi kamu tidak tahu mengenai zaman. Iya, inilah yang kesan kita yang pertama. Dilanjutkan oleh Markus menulisnya pada ayat 14. Itu judulnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Muncul lagi dikatakan ragi ya, si penulis Alkitab kita sudah mulai mencoba tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tahu kita ragi ya? Ya, kalau ibu-ibu bikin roti, taruh ragi sedikit, dia menghamiri satu adonan. Ada pengaruhnya. Makanya COVID-19 semua kita takut karena ada pengaruhnya. Bisa menjangkit dia ke dalam satu negara. Satu kena, bisa semuanya bisa kena jangkit. Ragi orang Farisi, kalau dikatakan ragi di dalam perjanjian lama, itu langsung kita ingat. Itulah lambang dosa di dalam, khususnya kali pada hari raya Paskah. Buanglah ragi ya. Iya, karena ragi itu lambang dosa yang bisa menjangkitkan kepada orang lain tabiatnya itu. Ya, makanya dikatakan di sini tentang ragi orang Farisi. Tadi sudah kita kenal orang Farisi di atas sedikit. Baru lagi ada ragi Herodes. Dua di sini. Mari kita baca apa isinya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Ya, jadi namanya murid-murid biasanya rupanya bawa roti kalau pergi PI. Di sini ternyata murid-muridnya lupa membawa roti.
hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Bawa juga roti tapi nggak banyak, 1 biji katanya ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah. Buahnya berbahaya kali lah ya. Dua peringatkan, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Iya. Ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir. Ini mereka ini siapa? Murid-murid. Ya, murid-murid yang ada di dalam kapal tadi karena sudah ditinggalkan orang Farisi tadi. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain. Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Pikiran mereka kemana? Perut. Karena berbicara soal ragi. Ragi hubungannya dengan roti. Kita tidak bawa roti. Di sini saya tulis misunderstanding murid-murid ini. Karena pengertian mereka asal berbicara ragi, kemana arahnya? Buat roti. Bukan itu dimasukkan Yesus di sini. Makanya dalam satu buku saya baca, perlu kali kita kaji misunderstanding di sini. Banyak kali murid-murid itu salah mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Dikatakannya ragi, langsung dibayangkannya lupa kita bawa roti. Ragi dibilang, ingatnya roti yang mereka tidak bawa. Salah, bukan itu dimaksudkan Yesus. Jadi kita juga nanti bisa sering salah mengerti apa yang dikatakan Yesus. Ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Ya. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Kalau kita lah seandainya murid pada waktu itu, bisakah kita tangkap? Ya, karena itu yang menjadi pertanyaan kita. Karena dikatakan Tuhan Yesus tadi ayat berapa? Ayat 17 ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapakah perbincangan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kenapa dikatakan Tuhan Yesus murid-muridnya ini degil hatinya dan gak mengerti? Dibilangnya ragi, ingatnya roti. Itu sudah salah paham kali. Kedua, kan sudah kalian kumpulkan dulu. Pengalaman 2 diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini. Pengalaman untuk 5.000, berapa kalian kumpulkan yuk? Rupanya kenapa dikumpulkan murid-murid? Disinilah kita jawabnya. Supaya mereka ini bisa ingat bahwa bisa dibuat Tuhan mereka ini makan baik yang 4.000 maupun yang 5.000. Itu tujuannya, makanya dikumpulin. Supaya mereka ingat lama. Supaya jangan nanti dibilangnya ragi, ingatnya roti. Aturannya iman mereka sudah timbul. Maka ini bukan ragi yang dimasukkannya, roti yang kita pikirkan. Bahwa dulu tidak ada ragi, tidak ada roti pun segitu cuma bisa diberikannya makan. Kenapa kita lari pikiran kita ragi menjadi roti? Itu makanya degil hati mereka ini.
Jadi kita bayangkanlah, kitalah sebagai murid pada waktu itu, bagaimanalah kita menanggapinya, saya pikir. Ya, dan sekarang juga bisa sama, nggak ada bedanya. Tak ada pengalaman kita, sudah dibuat Tuhan pengalaman kita, dibuat Tuhan lagi pengalaman kita, datang lagi langsung kita ingat roti gitu. Ini kebutuhan makanan, ini nanti akan ditekel persoalannya. Padahal bukan itu. Kalau itu sudah ditekel oleh Tuhan Yesus 2 kali, kenyang mereka semua. Itulah murid-murid, degil hatinya, tak bisa menangkap. Apapun yang dibuat Yesus, diberinya makan, waktu nggak datang lagi, oh ini pasti roti lagi yang mau dibicarakan. Karena itulah kepentingan tiap-tiap hari. Makanya tidak bisa kita pisahkan COVID-19 dengan ekonomi. Nggak bisa. Iya. Jadi murid-murid ini memikirkan hal yang sama. Kalau ada ragi, pasti ada roti. Padahal yang dimaksudkannya di sini bukan itu. Karena kalau roti nggak bisa kamu tangani. Ya, tapi kalau ragi bisa kamu tangani. Baik, degil hati orang ini itu adalah dulu. Masihkah kamu belum mengerti bahwa Yesus sanggup memberi mereka makan kenyang dengan roti yang sedikit. Jadi dari pengalaman ini sebenarnya apa yang diharapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Supaya muncul iman mereka bahwa Dia bisa memberikan makanan dan minum mereka kalau mereka mengikut Yesus. Itu yang mau diharapkannya. Tetapi mereka pindah pengertiannya karena nggak ada makanan. Sayangnya, bisa juga kita sudah banyak pengalaman kita dengan Tuhan. Tetapi begitu lagi datang ragi, langsung lagi pikiran kita yang lain. Itu maka tadi kita mulai. Masih adakah damai di dalam hati kita dalam kondisi situasi sekarang ini? Ya, pasti kita katakan, jangan-jangan kami pun seperti murid ininya, masih degil. Sudah banyak Tuhan beri, tapi masih juga tidak bisa kami mengerti. Dan tidak bisa hati kami juga meyakinkan bahwa Dia akan memberikan kami roti dari hari ke sehari. Itu degil namanya. Itu tidak mengerti apa yang sedang Tuhan perbuat kepada murid-murid. Satu peristiwa selesai, tidak ada dampaknya untuk mempengaruhi iman mereka. Itulah bisa kita baca waktu Tuhan Yesus katakan, waktu 5 keter roti, berapa kamu kumpulkan katanya, supaya kamu ingat betul-betul gitu. Waktu makan 4.000 orang, berapa kalian kumpulkan? Segitu. Dan juga belumkah kamu mengerti bahwa itu semua, kan dikatakannya, aku tidak membiarkan orang ini pulang lapar karena ada yang jauh kali kampungnya, nanti jatuh dia di tengah jalan. Aku tidak berani mengutus mereka pulang karena jauh, ada yang sudah 3 hari bersama-sama dengan aku. Makanya Tuhan Yesus sebenarnya yang memikirkan roti mereka. Tapi sekarang karena cuma 1 roti di dalam perahu, mereka pikirkan inilah pasti dibicarakannya soal kembali lagi mereka yang mengambil risiko. Itu menjadi degil. Walaupun mereka belum pernah mengambil risiko dalam pelayanan Tuhan Yesus, senantiasa Tuhan Yesusnya mengambil jalan keluarnya. Tapi dalam bagian ini seolah-olah murid-murid itu yang mengambil risiko. Bolehkah kita belajar dalam bidang itu? Bukankah Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar? Inilah renungan yang pertama. Bolehkah kita berkata, karena kitakah yang membuat jalan keluarnya atau Tuhan yang membuat jalan keluarnya? Kalau kita sudah sampai, Tuhan Engkau yang memberi jalan keluar untuk 5.000 orang, Engkau yang memberi jalan keluar untuk 4.000 orang, maka hari ini pun kalau muncul kasus seperti ini, Tuhan juga lah yang akan membuat jalan keluarnya. Aku hanya melaporkannya, ini ada 5 keter roti, ini ada 2 ekor ikan. Kalau bisa, Tuhanlah yang menyelesaikannya. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan yang sudah memberikan jalan keluar kepada mereka, supaya mereka belajar
mengerti bagaimana Allah dapat memberikan jalan keluar dalam pergumulan ini. Bukan ragi yang dimaksudkannya buat roti. Oke, ini renungan untuk murid. Nah, sekarang mari kita baca apa yang mau Dimas sampaikan di sini. Kalau ragi, kita sudah tadi belajar apa yang mempengaruhi ya. Karena ragi itu mempengaruhi. Maka saya buat judul di sini, apakah yang mempengaruhi jemaat? Apakah yang mempengaruhi murid? Itu bicara soal ragi. Karena ragi itu namanya mempengaruhi tanpa kelihatan. Ya, mirip kali dengan COVID-19. Tak bisa kita lihat, tapi musuh yang sangat drastis sekali bisa membahayakan. Perang tapi nggak kelihatan musuh. Oke, di sini saya mulai baca. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah. Ya, kalau sekarang kita sudah berjaga-jaga ya, jaga jarak, kan itu berjaga-jaga. Pakai masker, kan begitu kurang lebih ya. Kalau sekarang berjaga-jagalah supaya penyebaran virus jangan lagi tambah hebat. Karena kabar baik sudah mulai, kurvanya sudah mendatar. Kita harap sebentar lagi menurun, gitu ya. Karena itu tambahlah kesiagaan jaga jarak ya, jaga masker ya, cuci tangan gitu ya. Ini juga sama. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Dua ya, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ada dua di sini ragi yang bisa mempengaruhi murid-murid yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi tadi waktu cerita kami sama ibu di rumah, aku enggak seperti tertarik sama aku mengkhotbahkan ini, aku bilang. Kenapa gitu? Karena bagi aku ajaran sesat, ini kan nanti apa ajaran raginya, apa ajarannya orang Farisi ini dan Herodes ini. Ajaran sesat itu bagi aku, bagaimanapun kita mentekelnya ajaran sesat, kalau dia memang hatinya mengambil yang sesat, nggak bisa kita tolong. Jadi bagaimana? Bagiku, kalau dia tidak menghargai ajaran yang benar itu, maka nanti dikasih Tuhanlah kepadanya ajaran yang sesat itu, dan itu yang dia sukai, dan itu yang dia percayai. Makanya aku bilang tadi, ini payah bagi aku mengkhotbahkannya. Karena bagi aku, kalau dia tidak mau mendengarkan ajaran yang benar, maka Tuhan akan mendorong dia untuk mempercayai ajaran yang sesat, sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya dia. Itulah kulihat dalam imanku. Mana tahu nanti berbeda-beda iman orang. Karena itu sebagai apologetika dalam dunia teologi, pada hatiku tidak terlalu tertarik. Tidak bisa kubela kebenaran, itulah sederhananya. Karena mungkin pengaruh perkataan dosenku. Jangan kau sorong bulldozer. Kita tahu kan bulldozer ya? Biarkan saja bulldozer itu berjalan kemana dia mau. Gitu. Jangan kamu mempertahankan kebenaran. Gitu. Karena kebenaran itu nggak bisa kau pertahankan. Yang bisa kamu katakan adalah mencintai ajaran yang benar ini, maka Tuhan akan memeliharanya. Dan kuperhatikan dalam imanku sama. Bukan sedikit aku jumpa ajaran sesat. Tapi satu kali pun enggak terlalu suka aku memakannya. Seperti ini. Kalau dilanjutkan ajaran ini, kemana nanti? Jadi itulah membuat saya kalau berkatakan, awas ajaran sesat, enggak terlalu tertarik. Karena bagiku, itulah imanku tadi, kukatakan, kalau dia tidak mau menghargai ajaran yang benar, maka Tuhan akan memberikan kepadanya ajaran yang sesat, dan ajaran sesat itu dia yakini. Sebagaimana kita dianugerahkan beriman kepada yang benar, maka demikian juga orang yang tidak menghargai ajaran yang benar, maka dianugerahkan Tuhan juga kepadanya ajaran yang sesat. Sehingga dipegangnya yang sesat itu, dan gak boleh lagi dia kembali, karena Allah yang menyuruhnya. Seperti waktu Tuhan Yesus katakan kepada Judas Iskariot, Judas Iskariot, sekarang lakukanlah segera. Oke, kalau itu bisa kita lihat.
Itulah saya kan nanti kalau pengkhotbah itu kan menyatakan bagaimana pandangannya. Makanya waktu saya belajar ilmu apologetika, nggak terlalu tertarik sama saya. Karena bagi saya bulldozer itu nggak usah disorong, biarkan saja dia merajalela, dia akan menang terus. Tapi kalau orang yang memang hatinya sudah merindukan dongeng-dongeng, ajaib-ajaib dan sebagainya, dan tidak mencintai ajaran yang benar, ajaran yang sehat, maka dia akan disorong oleh Allah, mempercayai yang dongeng itu dan menerimanya, sehingga dia memegang yang sesat ini tanpa mendapatkan ajaran yang benar. Itu sama kurasa dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan berikan mutiara kepada babi karena dia tidak bisa menghargainya. Itu yang dimasukkan di situ. Makanya hargailah ajaran yang benar itu sebelum datang ajaran yang sesat, dan Anda akan mempercayai ajaran yang sesat itu dan membenci ajaran yang benar itu. Atau setidak-tidaknya dia akan berkata, anggur yang lama ini pun enak juga, nggak usah ada anggur yang baru. Oke, kalau gitu saya uraikan. Ini sedikit saya selingi apa yang saya imani. Ayat 15 saya ulangi. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tadi kita sudah mengaminkan ragi di sini pengaruh, ajaran. Apakah ajaran orang Farisi? Pasti kita ingat masih ya, pasal 7. Mari kita baca. Itulah orang Farisi, pasal 7 ayat 6. Pasal 7 itu ayat 6. Itu juga judulnya adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Supaya kita kenal orang Farisi ini siapa. Ayat 6 saya baca. Jawabnya kepada mereka, benar nubuatan Yesaya tentang kamu. Jadi genap bagi orang ini. Hai orang-orang munafik. Jadi orang Farisi ini apa? Munafik. Ya, jadi bagaimana kita masukkan munafik? Munafik yang dikatakan di sini apa? Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hebat dia memuji Allah dari bibirnya. Inilah orang Farisi. Orang Farisi mengatakan 2 kali seminggu dia berpuasa. Orang Farisi katakan cuci tangan kalau pulang dari pajak, kalau tidak nanti kita menjadi najis. Orang Farisi berkata, kita ini bukan orang yang bukan sunat. Orang-orang itu semuanya orang kafir. Kita inilah nomor 1 yang disenangi oleh Allah. Makanya orang Farisi menjaga kali jangan bergaul dengan orang yang berdosa. Ini mereka munafik. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini yang harus awas pada. Karena ada di tengah-tengah orang Farisi ini orang munafik, rajin dia, tapi hatinya jauh daripadaku, kata Tuhan. Inilah orang Farisi. Ya, baru disambungnya ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Makanya tadi waktu murid misunderstanding salah, hatimu juga kah masih degil kah? Kan itu tadi. Enggak mengerti kah hatimu apa yang kumaksudkan? Masih degil juga ke hatimu? Tidakkah kau mengerti mengenai ini dan ini yang sudah kubuat? Masih degil kah? Karena orang ini sama. Baru percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi orang Farisi itu walaupun dia beribadah bagaimana? Percuma. Jadi awas dan berjaga-jagalah. Jangan nanti ibadah kita ini ibadah yang percuma. Rajin ke gereja dia, tapi bibirnya cuma dan hatinya jauh kali dari Tuhan. Itu yang harus awas dan berjaga-jaga. Itulah orang Farisi. Baru apa lagi di sini orang Farisi? Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini paling susah. Yang mana perintah manusia, Pak? Yang mana perintah Allah? Nah, orang Farisi nggak bisa membedakannya. Kan sudah memang orang Farisi dia. Mana perintah Allah dan mana perintah manusia, nggak tahu dia. Menurut dia sama saja semua. Akhirnya menurut dia pulang dari
pasar tidak cuci tangan sudah menajiskan. Padahal dia berzina, itu bagi dia tidak tahu dia bahwa itu berdosa. Inilah yang menjadi awas katanya. Karena orang ini tidak tahu lagi yang mana perintah Allah dan yang mana perintah manusia, yang mana tradisi, yang mana yang firman Tuhan, tak tahu lagi mereka. Pernah saya berikan ilustrasi ini waktu saya khotbah di Berastagi, waktu kebaktian satu kumpulan tahunan. Karena biasa kalau masak rendang itu kan dicampur dengan jengkol. Dan bagus sekali yang menaruhkan rendang ini satu-satu setiap peserta. Dan tahu dia bahwa saya baru selesai khotbah dari mimbar, dipilihnya kali yang paling besar. Rupanya yang paling besar itu adalah jengkolnya. Teringatlah aku, nggak tahu dia yang mana yang jengkol, yang mana yang daging, karena sudah dicampur. Bisakah kita menangkap firman Tuhan ini? Jangan jengkol tiap hari Anda dengar dari mimbar. Enak kelihatannya tapi jengkol. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada, hei awas-awas dan berjaga-jagalah. Jangan kau makan racunnya orang Farisi ini. Dia katakan firman Tuhan, padahal itu kata manusia. Jengkol yang dibagikannya. Itulah makanya dikatakan tadi, awas ragi orang Farisi yang mengajarkan ajaran manusia, tapi tidak mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah. Maka dalam tempat yang lain dikatakannya, itu kurasa kita perlu baca. Matius 15 ayat 13. Itu masih jumpa kita di situ. Matius 15 ayat 13. Berbicara soal ajaran dari manusia dan ajaran yang dari Allah sendiri. Sehingga kalau kita sebagai pengkhotbah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya jangan jengkolnya kita sendok kepada jemaat kita, enak rasanya, ketawa dia, bersuka cita dia, tapi jengkol itu bukan firman Tuhan yang meyakinkan dosanya dan yang meyakinkan pengampunan dosa dan yang mengakinkan dia pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Rasa jengkol dan rasa dendeng tak bisa lagi dibedakannya. Matius 15 ayat 13 saya baca. Jawab Yesus, ini apa judulnya di atas? Perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi, sama dengan Markus pasal 7. Saya baca ayatnya yang ke 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Mantap ya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku. Tadi mereka katakan, ini adat istiadat nenek moyang kita. Yang bukan Bapa di sorga yang tanam, akan dicabut sampai akar-akarnya. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Inilah orang Farisi kita sudah kenal tidak seberapa banyak. Mereka mengajarkan ajaran manusia, tapi bukan ajaran Allah. Bahkan sampai ditiadakannya ajaran yang benar dari Allah, supaya ajarannya itu bisa dipaksakan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Awas ragi orang Farisi ini sampai hari ini. Boleh kita sambung sedikit. Baiknya tradisi gereja itu. Baiknya kita lakukan pengakuan iman rasuli. Baiknya doa Bapa kami. Masih banyak yang lain. Tapi harus kita mengerti betul, supaya yang diajarkan oleh Allah itulah yang kita ajarkan. Kalau tidak, yang ditanamkan oleh Bapa yang di sorga nanti akan dicabut sampai akar-akarnya. Awas ragi orang Farisi.
Ada lagi kurasa ragi orang Farisi yang sangat diperhatikan dalam cerita ini. Sudah bisa kita menangkap itu? Maka saya coba lagi ragi orang Farisi, umpamanya di mana ya? Oke, supaya jangan terlalu berbelak-belit. Saya ulangi sekali lagi. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi kita sudah tadi lihat, dia itu munafik. Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayat 8. Dan ragi Herodes. Apa raginya Herodes pula? Jadi dua meragi murid-murid. Jadi Yesus sudah mulai goyang. Bagaimana nanti murid-muridku ini kalau dimakaninya semua? Ragi orang Farisi pun dimakannya. Munafik dia. Tetap hidup dalam hukum Taurat. Ada lagi ragi Herodes lagi. Begitulah Yesus mengajar dalam situasi waktu dia di bumi. Maka tidak jauh lebih sulit masa Tuhan Yesus mengajar daripada masa gereja hari ini mengajar. Apa itu Raja Herodes? Karena dikatakannya awas ragi orang Farisi. Sudahlah, kita tidak luas sekali kita buat. Tapi kalau ada lagi ragi orang Herodes ini, apa lagi? Ada lagi sebenarnya orang Farisi ini mata duitan, tapi itu sudah cukuplah. Apalagi lah Raja Herodes. Pasti kita dengar masih cerita Raja Herodes pada pasal berapa itu? Waktu dipenggalnya kepala. Iya, pasal 6. Iya, pada pasal 6 ini yang sangat menarik itulah ayat 21 ya. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Apa Raja Herodes ini? Pasti kita jawab, mirip dia dengan Raja Daud. Istri saudaranya Filipus diambilnya menjadi istrinya. Makanya orang Farisi yang menangkap perempuan berzina itu juga menunjukkan mereka itu juga kecanduan itu. Herodes ini dosa yang paling hebat di sini adalah hubungan dengan seks yang tidak bisa dia kontrol. Istri orang pun dia bisa jatuh cinta. Jadi murid-murid ini dua hal inilah yang dihadapinya. Baik dari segi ajaran firman Tuhan, sudah banyak jengkolnya, datang lagi Raja Herodes ini hidup di dalam seks yang tidak normal lagi. Dan nanti murid-murid kalau begini, bagaimana jadinya kerajaan Allah yang akan dibangun? Makanya diperingatkannya kedua ragi ini. Mari kita akhiri bagaimana dengan Paulus. Saya baca 1 Korintus 15 ayat 33. Apa dikatakan Paulus? Jadi ragi Herodes ini adalah masalah perkawinannya dengan istri saudaranya Filipus. Dan lebih dalam lagi, berani dia menindaklanjuti nabi yang benar berkata-kata, menasihatinya. Dia tidak sama dengan Raja Daud. Raja Daud waktu ditegur Nabi Nathan bertobat dia. Tapi Raja Herodes tidak bertobat sampai ada kematian. Ragi orang Herodes ini tadi diperingatkan pun gak pernah dia berubah. Sebenarnya mirip dengan orang Farisi. Tidak pernah berubah, senantiasa mencari di mana kelemahan Tuhan Yesus. Menunggu waktunya mereka akan membunuh dia. Baik. Kalau Paulus bagaimana dikatakannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Itu berbicara soal ragi pada saat itu. Raginya di sini sehubungan dengan kebangkitan orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33. Ya. Udah bisa kita hafal pun ini bisa. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Supaya kalau ada kebiasaanmu yang baik akan menjadi rusak. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ragi yang sedikit akan merusakkan semua adonan tentang ajaran. Raja Herodes diperingatkan tidak mau bertobat sampai dia membunuh Yohanes Pembaptis. Raginya akan berlangsung terus sampai golnya kematian. Yang dikatakan Alkitab, sudah cukup. Matang dosa itu untuk dijatuhi hukuman. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Awas ragi orang Farisi. Awas ragi Raja Herodes. Apakah hati kita juga masih degil sampai hari ini? Tak menghargai ajaran yang benar ini, maka nanti akan kita berjumpa dengan ajaran yang palsu dan mereka menerimanya ajaran yang palsu itu. Maka kalau saya boleh akhiri khotbah ini bagi saya kemurahan Allah. Karena bukan sedikit saya jumpa dengan ajaran yang sesat, tetapi hatiku dijagai oleh Allah sehingga masih memegang ajaran yang benar ini tanpa dipengaruhi oleh ragi-ragi yang semua ada di dunia ini. Ajaran manusia menjadi firman Tuhan dan dia tidak tahu lagi yang mana itu rendangnya dan yang mana itu jengkolnya, sama bagi dia. Bolehkah hati kita berkata, Tuhan, izinkanlah aku tidak mempercaya yang palsu, tapi izinkanlah aku menghargai yang benar, supaya jangan nanti ragi orang Farisi ini, ragi Herodes ini mempengaruhi hatiku, dan kalaupun terus diajar karena sudah dimasukkan raginya tadi, nggak masuk lagi ragi yang benar, maka nanti akhirnya dia katakan samanya semua gereja ini, semuanya yang mengajarkan jalan ke surga, nggak bisa lagi dibedakannya rendangnya sama jengkolnya karena sudah dicampur dengan bumbunya yang bermacam-macam. Mari kita berdoa, cuma itu yang bisa kita renungkan dari kita sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita tahu ada ragi yang bisa mempengaruhi iman kita. Ya, kalau doa kita itu cuma kurasa yang bisa supaya hatiku tidak menerima jengkolnya walaupun sama warnanya semua, tapi biarlah ajaran Allah yang kuterima, bukan ajaran manusia. Mari kita berdoa. Kami menghargai ajaran yang berasal daripadamu, itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sajalah guru kami. Kalaupun ada ragi orang Farisi, walaupun Tuhan Yesus sudah peringatkan kami, mungkin tidak sanggupnya kami supaya keluar dari pengaruhnya. Hanya kalau Tuhan menjagai hati kami, supaya kami melihat ajaran yang benar dan kami menerimanya, sehingga bisa kami terhindar daripada ajaran yang palsu yang banyak sekali untuk menyelewengkan iman kami. Memang benar, pergaulan yang buruk memang merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan kami Yesus, hamba-Mu ini berdoa, sebagaimana Engkau izinkan melihat ajaran sesat, tapi hatiku nggak tertarik kepadanya. Karena itu aku bisa berdoa kepadamu, buatlah hati yang sama terjadi di tengah jajaran perjanjiannya ini. Supaya itu mereka melihat ragi orang Farisi, supaya hati mereka tidak tertarik kepada ragi yang bukan ajaran Allah sendiri, tetapi adalah ajaran manusia. Peliharakanlah iman kami yang Tuhan sudah taruh, sehingga bertahan sampai ke akhir zaman, dan kami bisa melihat penyertaan-Mu dari hari ke hari. Tuhan kami Yesus, kami telah diperingatkan, awas ragi orang Farisi dan awas ragi orang Raja Herodes. Dan kalau diperingatkan tadi murid-murid masih degil juga karena belum bisa kami melihat bagaimana Allah sudah berulang kali memelihara kami. Karena hari ini pun kami mengucap syukur, Engkau telah memelihara hidup kami. Hari ini sudah
maka besok pun Engkau akan masih memelihara hidup kami sampai Engkau datang kedua kali. Terpujilah namamu, dan kepadamulah hati kami tertarik, dan ajaranmulah Tuhan Yesus yang menguasai pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan mengakhiri